ketika nanti partai politiknya ternyata atau anggota DPR dari masing-masing partai politik memilih orang-orang yang bermasalah lagi, ya kita sebagai anak muda mestinya bisa perhatian soal itu. 2024 jangan dipilih lagi orang-orang yang begitu lah, gitulah. Itu kan hal-hal yang menarik tuh. Dan tadi saya katakan bahwa lingkungan mendukung dia untuk korup, gitu. Jadi jiwanya udah rusak, gitu kan. Kemudian korup lagi, dan habis korup kabur lagi ke luar negeri, gitu kan. Banyak lagi yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman dari Jakarta Maju Bersama yang sore hari ini bikin acara yang keren banget untuk anak-anak muda dengan tema belajar integritas. Netizen gathering nih, memang nih netizen sekarang ini suka komen-komen, suka asal bacot kalau kata anak muda di sosial media, tapi belum tentu punya integritas juga. Jadi kita sore hari ini kita belajar bersama, semoga semuanya punya integritas. Agak sedikit nge-rap dikit ya. Oke, asik. Netizen gathering, sore santai ilangin pusing, belajar soal integritas agar yang muda tetap selalu punya kualitas. Belajar dari dua pegiat anti korupsi, bagaimana hidup di era kini dalam bangsa yang rasanya harus siap dengan tantangan zaman. Yuklah jangan lama-lama kita belajar kawan, bareng Bang Yudi Purnomo dan Novel Baswedan. Kadang-kadang memang suka dibilang paling kiri. Ya udahlah kita mulai sekarang ini. Ya. Kiri banget lah. Yuk, kita mulai hari ini, kita bakal ngobrol soal belajar integritas dari Bang Novel Baswedan dan Bang Yudi Purnomo. Sebenarnya ini sebelum bertanya yang berat-berat nih kepada abang nih. Alhamdulillah sore hari ini nih bawa anak sama istri gitu. Dulu kadang-kadang nih masih muda, kita anak-anak muda nih keras banget gitu. Keras banget untuk menyuarakan sesuatu. Berasa paling punya integritas gitu. Menyuarakan Jakarta tolak reklamasi, saya sampai naik-naik ke atas pagar GBK, nyalain red flare sambil nonton Persija, terus teriak-teriak Jakarta tolak reklamasi. Nah, sekarang ketika punya anak istri, mikir gimana ya, masih bisa nggak ya gini ya, gitu kan, mikir gitu. Nah, dengan kata lain, setelah punya keluarga agak mengurangi hal-hal yang seperti itu, apakah dibilang udah nggak punya integritas? Nah, boleh dijawab sebelum kita ada pertanyaan-pertanyaan beberapa gitu. Ataukah Bang Yudi dan Bang Novel juga seperti itu gitu? Tapi nampaknya nggak berubah sih kayaknya dua ini nih. Nah, boleh dijawab terlebih dahulu Bang. Apakah dengan hal seperti itu kayak ya saya nih ngurang-ngurangin hal yang seperti itu, terlalu banyak berpikir apakah gue masih bisa melakukan hal itu? Apakah disebut udah nggak punya integritas, Mas? Jawabnya Yudi dong, Yudi lebih cocok. Abang dulu lah. Silakan Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gini, integritas nggak selalu dikaitkan dengan aksi ya. Integritas pada dasarnya kalau kita bicara integritas, bicara kejujuran, bicara sikap, pilihan sikapnya dan lain-lain beragam. Ada orang yang pilihan sikapnya karena dia lebih banyak concern dengan menulis, dia pilihan sikapnya dengan cara menulis. Ya. Ada yang sikapnya dengan cara menunjukkan seni dan lain-lain. Banyaklah cara sikapnya. Tapi memang kalau bicara integritas, inti dari integritas itu keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian ada orang yang kemudian berubah, yang tadinya konsisten, terus kemudian berubah, bicaranya apa, yang dilaksanakan apa, berarti nggak, integritasnya bermasalah gitu. Jadi nggak selalu kaitannya dengan bagaimana menampakkan pilihan sikap, tidak selalu begitu. Tapi Yudi lebih oke biasanya jawabannya. Gimana Bang Yudi? Oke, baik. Inilah yang dinamakan dengan idealisme, kemudian berubah menjadi pragmatisme. Ya kan? Tapi di situ kita harus bisa melihat ya bahwa
orang itu kan berubah dalam artian dia akan semakin tua dan perannya akan semakin lebih. Ya. Sama seperti dulu ketika saya dan mungkin Mas ya, ketika kita zaman mahasiswa kan kita dulu berani demo gitu kan. Dulu waktu zaman demo kan berani bersuara, misalnya mengkritisi presiden dan sebagainya, kemudian di jalanan, dan itu artinya adalah bahwa emang itu peran kita ketika mahasiswa sebagai agent of change dan sebagainya. Tapi kan semakin kemarin kan berubah. Nah, perubahan ketika saya kemudian berubah ketika saya menjadi penyidik. Nah, itu kan saya tidak perlu lagi demonstrasi, tidak perlu lagi dan sebagainya, tapi menunjukkan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada saya sebagai penyidik, termasuk juga Bang Novel gitu. Langsung tangkap koruptor. Langsung tangkap koruptor gitu kan, langsung turun. Jadi bukan berarti bahwa tadi, kalau misalnya saya sudah punya anak istri, saya jadi pragmatis. Enggak, kan berbeda. Artinya dulu memang peran kita sebagai mahasiswa gitu kan. Nah sekarang atau sebagai pemuda gitu ya, aktivis LSM, kemudian juga sebagai sekarang berubah sebagai apa? Sama seperti sekarang saya Bang Novel di kepolisian pun ya, kita perannya pun berubah, tetapi yang tidak berubah adalah integritasnya. Gitu. Integritas itu seperti katakan oleh Bang Novel, ketika hitam ya hitam, putih ya putih gitu kan. Artinya konsisten gitu. Jangan sampai ketika berubah ke organisasi A jadi merahnya, hitamnya jadi putih, putihnya jadi hitam gitu kan. Kemudian jadi bahkan yang paling mengenaskan adalah abu-abu gitu. Karena dalam dunia ini menurut saya tidak perlu ada abu-abu. Kalau emang kita udah sepakat bahwa hitam adalah hitam, putih adalah putih, ya sudah gitu kan. Karena kalau nggak begitu, ini akan terjadi apa namanya kompromi gitu kan. Sementara kita hidup itu tidak boleh kompromi gitu. Kalaupun kompromi gitu ya, sebatas apa? Apakah menguntungkan kita dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan beliau bahwa apakah misalnya ketika sekarang saya berpikir anak istri sebagainya, saya jadi agak takut, saya pikir enggak ya. Gitu. Gitu apa namanya? Itu hanya ini ya. Tapi gini, kalau kita ngomong integritas, jangan kita yang memandang gitu. Orang lain yang memandang kita. Bahkan mungkin orang lain melihat Mas Jack masih idealis, masih masih idealis, masih berintegritas, gitu kan. Jadi masalah bahwa apa namanya ada keluarga dan sebagainya itu adalah pertimbangan. Misalnya, apakah sekarang saya harus frontal atau kemudian saya adalah yang ada di belakang kemudian untuk menggerakkan teman-teman yang lain, seperti itu, memberikan influencer dan sebagainya. Jadi saya pikir di sini adalah perubahan zaman, gitu. Jadi kita tidak bisa mendikotomikan antara misalnya integritas dari anak muda, integritas dari orang tua, gitu kan? Kita betul kan nggak bisa, karena semua mempunyai suatu hal yang unik, gitu ya. Nah, tapi yang paling sedih adalah ketika anak muda tidak berintegritas, kemudian ketika tua lebih tidak berintegritas, gitu kan? Jadi bibit penjahat sudah ada dari kecil. Waduh. Itu yang dinamakan dalam ilmu kriminologi broken window theory gitu ya. Ketika dia dari kecil kaca itu kan, ketika retaknya kecil gitu ya, itu harusnya ditambal. Jadi ketika ada orang sudah tidak berintegritas, dia kemudian tidak ditambal, dia tidak di ini, makin rusak, hancur, pecah dia kacanya. Jadi ketika tua nggak mungkin dia bisa berubah. Dulu muda nggak berintegritas, tiba-tiba tua berintegritas, nggak mungkin gitu. Seperti itu. Oke, nah kan tadi melihat anak muda dan orang tua beda-beda nih soal integritasnya gitu. Nah, kalau dari Mas Sudi sendiri nih melihat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, bagaimana nih melihat integritas yang ada sama kaum milenial dan kaum Z sekarang nih? Ya, sebagai penggiat sosmed juga gitu ya. Kenapa sih orang suka sosmed gitu ya? Karena di situ kita menemukan dunia berbeda dengan dunia sebelumnya gitu ya, bahwa di situ kita bisa bertemu tanpa batas, virtual gitu kan. Di sini kita bisa tampil apa adanya tanpa batas-batas sekat, entahkah itu jabatan, apalagi kewenangan gitu kan. Di situ kita mau dari yang muda sampai yang tua sama semua. Disitulah sosmed egaliter, apalagi zaman revolusi 4.0 ini ya, yang dicetuskan oleh seorang tokoh di Jerman itu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa saya melihat fenomena bahwa ada idealisme yang berani disuarakan oleh netizen. Dan idealisme itu muncul dari integritas, bahwa mereka bisa melihat yang benar yang mana, yang salah yang mana.
gitu. Dan tapi ini ya, yang jelas harus akunnya adalah akun yang real gitu ya. Kalau akun fake gitu kan, apalagi buat bahasa-bahasa nggak jelas itu. Tapi kalau akun-akun real gitu ya, orang yang berani bertanggung jawab terhadap akunnya, saya lihat mereka berani kok gitu kan, berani mengkritisi apa yang bahkan nggak bisa disuarakan oleh politisi yang seharusnya menjadi tugas mereka, yang disuarakan oleh orang-orang yang kritis dan sebagainya di dunia nyata. Justru saya lihat mereka berani gitu. Cuma kan sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengumpulkan orang-orang yang berani ini menjadi suatu kekuatan gitu ya. Karena saya lihat ya kadang-kadang ada salah arah juga gitu kan. Saking bersemangatnya jadi hoax pun disebarkan gitu. Nah, itulah mengapa kita harus juga memberikan penjelasan selalu gitu kan. Kenapa? Karena jangan sampai ini kan backfire. Kasihan masih muda tiba-tiba masuk penjara. Kena UU ITE. Itulah seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Iya, tapi menurut Abang nih, dengan adanya UU ITE itu mengurangi orang untuk berani nggak sih ngomong di sosial media? Ya, kalau saya melihat ya justru tidak gitu kan. Karena ya undang-undang ITE itu kan sebenarnya membatasi ya. Tetapi pada kenyataannya kan ketika suara itu nggak bisa dibendung dengan apapun gitu. Kalau suara itu adalah suara kebenaran, nggak bisa dibendung gitu kan. Jangankan hanya sebuah undang-undang gitu, represivitas aparat pun nggak bisa membendung kalau itu adalah kebenaran. Jadi itu, tapi tadi saya katakan seorang pemuda, baik dia turun langsung ke lapangan atau dia bermain di sosmed, kalau dia tidak punya integritas, dia tidak punya idealisme, maka dia akan berbelok arahnya. Tapi kalau dia benar, siapapun akan berani dihadapi oleh dia. Dan saya pun pernah mengalami, dan sekali lagi yang saya katakan bahwa ketika dia sudah punya integritas dari muda, dia kemudian akan punya integritas sampai tua gitu. Ketika banyak mengatakan, "Bang, dia dulu idealis kemudian berubah." Saya katakan, jangan-jangan dulu idealismenya karena lingkungannya idealis gitu. Sebenarnya dia tidak idealis gitu. Nah, kemudian ketika dia berubah, justru itulah dia yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kayak orang berpendapat sebenarnya orang itu tidak berubah gitu, tapi dia mampu menutupi dirinya gitu. Jadi ya satu hal yang penting dari integritas saja, walaupun dimanapun dia kan tetap integritas gitu. Kan banyak orang yang loncat sana, loncat sini gitu kan, gitu. Dan ketika loncat, ikut dengan apa yang diloncat oleh dia gitu kan. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dipertanyakan, baik itu idealisme maupun integritasnya. Wah, mantap keren sekali nih, sore-sore ini udah mantap. Seru banget memang kalau ngobrolin netizen, terus juga UU ITE yang membatasi seseorang untuk ya berkomentar sosial media. Bahkan sekarang ketika sesuatu itu viral, kadang-kadang gitu satu kasus viral kok baru ya ditanggapi oleh polisi, nah, misalkan seperti itu gitu. Nah, itu apakah nunggu viral dulu baru diatasi oleh Bapak polisi atau nggak tahu informasinya nih, Bang Novel? Boleh bisa dijawab, Bang Novel? Ini Bang. Baik. Matikan ya. Dah, udah. Sip. Nah, sip. Baik, gini. Kalau menjawab satu persatu nanti ini ya, takutnya malah nggak fokus. Iya. Saya sebelum jawab itu saya ingin cerita dulu. Cerita tentang perspektif yang lebih luas. Kenapa kok kita sebagai masyarakat, sebagai netizen perlu kritik? Kenapa sih kok nggak diem aja gitu? Padahal kritik memang kita punya hak ya. Tapi kenapa kok begitu? Kita mau bicara garis besarnya dulu agar kita punya panduan cara berpikir. Ini penting. Kalau kita lihat dari pembentukan negara, kita bicara yang lebih luas nih. Kenapa negara itu dibuat? Negara dibuat ketika ada suatu kesamaan tujuan yang kemudian dibuatlah dalam suatu konstitusi dan kemudian itu menjadi tujuan negara. Yang kemudian untuk mencapainya maka dibuatlah aparatur. Aparatur bekerja. Ketika aparatur nanti bekerja, maka di sana tentunya untuk mencapai tujuan negara tadi. Apa itu? Menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan, dan banyak lagi yang lain. Ketika itu yang dilakukan, maka aparatur ini diberikan kewenangan-kewenangan. Ketika kewenangan yang diberikan, kemudian aparatur ini berkhianat,
tidak berintegritas tadi ya, berkhianat atau memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dan lain-lain, atau mau berbuat semaunya sendiri. Maka di sana itulah permasalahan korupsi, permasalahan integritas. Nah, di sini yang kita perlu pahami. Siapa sih sebetulnya yang mewakili kepentingan negara? Siapa sih yang diwakili oleh kepentingan negara? Ya masyarakat, ya kita semua. Kepentingan kita semua itulah yang diwakili oleh negara, dan kepentingannya itu kemudian diamanatkan kepada aparatur-aparatur. Ketika terjadi permasalahan, kekayaan negara diambil, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh aparatur, tadi contohnya tadi yang diberikan soal undang-undang ITE barangkali hanya menyasar kepada orang-orang tertentu dan sebagainya. Seandainya seperti itu ya, kita melihat walaupun bukan seandainya, faktanya juga banyak ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, itulah permasalahan integritas, itulah permasalahan korupsinya. Sehingga kita perlu paham kenapa kok kita perlu mengkritik dan di mana posisi kita. Kita tidak sekedar hanya masalah pribadi-pribadi yang iseng yang ingin mengkritik, tidak. Nah, seharusnya pemahaman ini dibawa dengan yang lebih luas, bahwa pentingnya kita peduli. Peduli kepada siapa? Kepada diri kita, kepada orang-orang sekitar kita, kepada negara kita, kepada masyarakat umum dan lain-lain, kepada peradaban manusia dan banyak lain lagi. Karena peduli itulah maka kita bersikap, maka kita menyampaikan pemikiran, maka kita perlu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ingin mendesak, memperbaiki dan lain-lain. Nah, disitulah yang perlu dipahami dulu ya. Jadi ketika kemudian kita menunjukkan sikap, kita sudah melihat gambar besarnya. Tapi kalau kita sporadis, nanti jadinya nggak pas. Tapi kalau kita paham bahwa kita punya kepentingan untuk mendorong cita-cita negara yang sejahtera, negara yang adil, makmur dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian perlu dipahami dan kemudian kita jadikan sebagai mimpi bersama, sehingga kita bisa melakukan gerakan-gerakan bersama. Gerakan dalam konteks diskusi, saling mengingatkan, menyampaikan kritik-kritik sosial yang optimal, yang baik. Nah, itu kita lakukan. Nah, bicara terkait dengan tadi, ketika undang-undang tertentu, diantaranya undang-undang ITE, digunakan, bukan cuma undang-undang ITE, semua undang-undang, semua peraturan bisa digunakan untuk penyalahgunaan kewenangan. Semua bisa. Di antaranya undang-undang ITE. Mungkin karena kita sering perhatian soal itu. Bisa jadi kita ketika melihat ada kriminalisasi contohnya, itu kan juga hampir sama. Bagaimana menggunakan perangkat perundang-undangan untuk kepentingan tertentu. Dan itu tentu tidak boleh dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan seperti itu? Perbuatan-perbuatan demikian itu adalah korupsi. Kita bisa bicara korupsi dalam perspektif pengertian umum, yaitu koruptif, atau korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Contohnya ketika kita sering melihat ketidakadilan. Kenapa sih ketidakadilan itu terjadi? Kalau kita lihat dari banyak studi, ketidakadilan itu banyak terjadi karena penegak hukumnya korup. Ketika penegak hukum korup, maka terjadi tugas untuk menegakkan atau mencapai keadilan. Bicara keadilan, bicara ada orang yang punya hak dan ada yang punya kewajiban. Ya, ketika kemudian semua itu balance, berlangsung balance, maka itu terjadi suatu keadaan yang baik, yang ideal. Tapi seringkali kemudian ada perseteruan antara hak dan kewajiban tadi, yang akhirnya membuat permasalahan hukum, dan harusnya penegakan hukum mendudukkan hukum di posisi yang benar, sehingga keadilan terjadi. Nah, ketika kemudian ada pemanfaatan dan lain-lain, maka terjadi seperti itu. Maka ketika kita melihat praktek-praktek tadi, itulah fenomena dampak dari praktek korupsi di lingkungan penegakan hukum. Nah, itulah yang perlu kita pahami, sehingga kita perlu melihat sebagai kaum muda, kaum yang selalu bersemangat tentunya. Kita bisa lihat bahwa ternyata dampak korupsi itu diantaranya seperti itu. Oleh karena itu kita perlu peduli, kita perlu melakukan upaya-upaya dan lain-lain. Diantaranya satu hal ya, saya mau cerita. Ketika kita melihat KPK contohnya, sekarang ini kan pimpinan KPK yang dalam banyak penjelasan disampaikan bahwa
prestasinya turun, bahkan kepercayaan publik terhadap KPK jatuh. Kenapa? Karena ternyata politik memilih atau partai politik atau orang-orang politik ya di DPR tentunya, bukan cuma partai politik, tapi orang-orangnya di legislatif memilih pimpinan KPK yang bermasalah, sehingga bukan sekedar revisi undang-undang yang bermasalah, pimpinannya bermasalah, dan ketika bermasalah maka harapan kita untuk bisa memberantas korupsi yang ideal nggak tercapai. Akibatnya kita bisa lihat kondisinya seperti sekarang gitu. Dan ketika tahun depan contohnya nanti ada pemilihan pimpinan KPK lagi, ketika nanti partai politiknya ternyata atau anggota DPR dari masing-masing partai politik memilih orang-orang yang bermasalah lagi, ya kita sebagai anak muda mestinya bisa perhatian soal itu. 2024 jangan dipilih lagi orang-orang yang begitu lah, gitulah. Itu kan hal-hal yang menarik tuh. Gitu kurang lebih. Siap. Jadi peran kita nih sebagai anak muda untuk menentukan siapa wakil kita di sana gitu, untuk terus ya menjaga Indonesia agar tetap punya integritas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya poin-poin apa sih, Mas, yang harus dimiliki kita sebagai anak muda biar kita dibilang memiliki integritas selain tanggung jawab, kejujuran, apa sih yang biar kita dinilai sama orang nih kita punya integritas nih? Gitu. Wah, nih nggak disabotase kan, Jimmy kan? Ada. Kan? Oh iya, nyala kok. Aman. Jadi gini, kita bicara integritas ya. Jadi nanti mungkin saya ketika ada kesempatan saya akan sampaikan kenapa kita harus berintegritas. Kalau kita berintegritas untungnya apa? Ini penting. Tapi saya akan menjawab di poin ini dulu. Kalau bagaimana kita ini berintegritas atau tidak? Tentunya tadi yang disampaikan oleh Yudi bahwa kita berintegritas atau tidak, kita orang lain yang menilai kita. Tapi nilai-nilai utama dari integritas adalah kejujuran. Di situ juga amanah. Di situ juga orang-orang yang bertanggung jawab, konsisten, dan banyak nilai-nilai lain. Profesionalisme dan lain-lain, itu nilai-nilai dalam integritas. Ketika kita sedikit aja pentingnya kita berintegritas. Kita ini sebagai manusia nggak mungkin hidup sendiri. Kita punya kelompok, kita pasti berinteraksi dalam lingkungan sosial, baik lingkungan sosial dalam pertemanan ataupun hubungan kerja. Ketika kita tidak berintegritas, bagaimana mungkin kita punya modal utama? Modal utama dalam interaksi apa? Dipercaya. Kalau kita orang yang bermasalah, tentu kita tidak akan bisa dipercaya dalam komunikasi hubungan kita dengan lingkungan sosial maupun hubungan kerja. Dan itu modal utama kita. Nah, di antaranya itu. Bahkan ketika tadi bicara Yudi nyampaikan bahwa kredibilitas integritas itu bukan suatu hal yang sehari dua hari dibuat, tidak. Tapi proses panjang. Bagaimana kita membentuk kejujuran nilai-nilai utama dalam integritas itu pada diri kita, dan itu terus berjalan sampai selesai kehidupan untuk diri kita. Dan itu orang akan melihat kita. Dalam hal integritas itu kemudian dibangun terus, maka dia akan menjadi orang yang punya kredibilitas bagus. Dan itu diperlukan dalam kehidupan, dalam kegiatan sosial maupun kegiatan kerja kita. Sebaliknya, ketika orang mungkin awal-awal dia mungkin lumayan berintegritas lah, tapi ketika kemudian di suatu keadaan dia berubah, dia kemudian menjadi tergiur, kemudian berperilaku menyimpang dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, suka berbohong, bahkan suka menipu dan lain-lain, maka kredibilitas yang dia bangun, integritas yang dia miliki sebagai pondasi karakter dirinya hancur berkeping-keping, dan itu susah sekali untuk berubah. Tidak bisa kita di suatu hari kita bicara dengan orang banyak, kita bilang saya orang berintegritas. Siapa yang mau percaya? Gitulah terlalu. Mau ditambahin Mas? Iya, jadi benar. Saya sepakat dengan Bang Novel ya, bahwa orang berintegritas itu dia itu tidak diwariskan dari gen orang tuanya. Yaitu hasil proses internalisasi mulai dari pendidikan agama, pendidikan formal, non formal, pergaulan, sistem gitu. Jadi dia tidak akan sekejap gitu. Dan yang paling penting adalah orang berintegritas itu di tengah sistem yang buruk, musuhnya pasti banyak. Orang berintegritas itu ya tidak disukai oleh orang yang tidak berintegritas.
Itulah sebabnya orang berintegritas hanya disukai oleh orang berintegritas. Tidak ada orang penjahat suka sama orang berintegritas, sehingga mereka berbuat berbagai macam cara agar orang berintegritas ini rusak kredibilitasnya, gitu kan? Hancur karakternya. Kemudian dijelek-jelekin, difitnah. Itu karena dia orang berintegritas. Kalau dia orang nggak berintegritas, orang berintegritas ngapain fitnah orang tidak berintegritas, gitu kan? Orang yang tidak berintegritas, gitu kan? Tapi kalau orang berintegritas pasti fitnahnya banyak. Supaya apa? Supaya menjatuhkan. Karena gini, orang berintegritas ya dicari celahnya satu aja supaya salah. Kalau orang tidak berintegritas mau 1000 kali dia melakukan hal yang tidak berintegritas ya bodoh amat, gitu kan? Nah, tetapi kalau orang berintegritas dia pasti akan dicari celahnya. Dia pasti akan dicari apa aja. Bahkan nggak ada celah pun dibuat-buat, direkayasa, gitu. Supaya apa? Supaya orang membenci orang berintegritas. Kenapa? Kalau orang berintegritas menjadi pemimpin, selesailah tuh orang-orang tidak berintegritas. Ya, ketika orang-orang tidak berintegritas ini adalah orang-orang yang mapan ya dengan kenyamanan mereka, biasa dapat uang dengan mudah, bisa berbuat apa saja tanpa diketahui atau dibongkar, gitu kan? Nah, mereka pasti akan ketakutan gitu. Sehingga tadi saya katakan berbuat apa saja gitu. Nah, ini masalahnya bahwa kadang-kadang orang berintegritas saya lihat ada 2 tipe gitu. Orang berintegritas akhirnya berintegritas untuk dirinya sendiri gitu. Gitu ya. Tapi harusnya dia harus berani gitu, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus membantu orang-orang berintegritas yang berani mengatakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Bukan hanya menyampaikan yang benar ya, tetapi juga berani untuk melawan kejahatan. Ini yang penting gitu. Jadi orang integritas harus membantu orang integritas gitu kan. Kenapa? Kalau enggak, kasihan orang integritas ini kan dia itu ketika dia membela dirinya sendiri gitu, dia pasti membela diri sendiri dengan cara berintegritas, dengan kejujuran gitu kan. Dia tidak akan merekayasa dengan melawan balik dengan cara yang tidak jujur gitu kan, cara yang curang, enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi saya katakan lagi bahwa menjadi orang berintegritas itu penting buat kita semua, dan kita harus membantu orang-orang yang berintegritas siapapun itu di luar sana dan apapun profesinya, seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal anak muda nih, belum dibuka sesi pertanyaan, Pak. Ntar dulu ya, Pak. Udah semangat. Santai, nanti akan dibuka dong. Nah, iya memang kan anak-anak muda nih yang ada nih sekarang gitu. Bagaimana sih kita sebagai anak muda menyadari bahwa kita sebenarnya berintegritas gitu. Tapi kan kita tidak bisa gitu nilai diri kita sendiri punya integritas. Gimana anak-anak muda sekarang menyadari bahwa dirinya sebenarnya berintegritas? Ya. Baik. Begini, sebetulnya pentingnya tuh di mana? Kita tuh perlu mengetahui diri kita berbuat baik, atau kita perlu segera mengetahui ketika kita berbuat jahat. Ini kan suatu hal yang penting juga kita lihat. Jadi ketika kita ingin tahu bahwa apakah kita ini adalah orang yang berbuat baik, itu sama seperti kita ingin mengetahui apakah kita berintegritas atau tidak lah, kurang lebih begitu. Kalau kita penting untuk mengetahui apakah kita berbuat salah, berbuat yang tidak benar, itu perlu untuk bisa kemudian kita menghentikan dan kemudian kita merubah. Nah, tadi kalau ditanya apakah kita cukup berintegritas, ya coba aja dilihat kira-kira siapa teman-teman kita. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, kita tidak berteman dengan orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang berlaku jahat dan lain-lain, maka pada dasarnya di situ sudah cukup menjadi cerminan kita apakah kita orang berintegritas atau tidak. Karena pada dasarnya orang akan berkumpul dengan kelompok yang sejenis gitu ya, yang serupa. Sejenis bukan berarti ini ya, jenis kelamin bukan berarti yang ganteng kumpul sama ganteng, yang cantik kumpul yang cantik, bukan juga gitu ya. Itu lagi bete. Jadi orang yang berintegritas atau orang yang selalu ingin berbuat baik, dia akan kumpul dengan orang-orang berbuat baik. Saya juga yakin ya, kawan-kawan di sini Anda semua pasti orang-orang yang baik. Kenapa? Karena Anda mau datang ke sini, mau bicara, mau diskusi, mau peduli. Ya. Untuk hadir di suatu tempat ini kan tentunya Anda perlu pengorbanan. Perlu waktu yang harus dikorbankan.
Mungkin di rumah sambil nonton TV sambil tidur-tiduran mungkin lebih enak barangkali. Tapi ketika memilih untuk datang ke sini, kita berdiskusi, berbincang, itu suatu bentuk kurang lebih. Dan tadi yang saya katakan bahwa integritas itu suatu hal yang sangat mendasar, yang sangat diperlukan untuk sukses di bidang apapun. Di bidang apapun Anda mau berkarya, kesuksesannya harus punya landasan integritas. Sekarang ada yang nggak mau dibohongi? Nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau pasti. Jadi orang yang bohong pasti suka berbohong, pasti nggak disukai. Tapi orang berintegritas nilai dasarnya jujur dan pasti disukai. Dengan siapapun pasti disukai. Kurang lebih begitu. Ya, udah pada nggak sabar kayaknya nih. Ada yang mau nanya? Nanti dulu Pak. Wah, Bapak lagi. Saya ngetes aja Pak. Nah, sebelum kita buka pertanyaan nih yang mungkin ada pertanyaan terakhir dulu nih untuk dijawab sama Bang Yudi dan Bang Novel. Jadi menurut abang-abang nih, apakah tinggi rendahnya nilai integritas memiliki pengaruh signifikan pada kasus korupsi di negeri ini? Boleh Bang Yudi dulu. Iya, jadi gini, integritas itu kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan suatu kejahatan. Ya, jadi akarnya itu dari integritas. Kalau dia tidak berintegritas, maka dia akan melakukan kejahatan. Dan ketika dia melakukan kejahatan, maka akar cabangnya banyak. Akhirnya termasuk salah satunya ada korupsi. Korupsi kan terjadi dari permasalahan tadi saya katakan bahwa etika, gitu. Ketika dia melanggar etika, ketemu dengan misalnya pihak berperkara, ketemu dengan misalnya vendor-vendor, ya, kemudian merekayasa suatu proses pengadaan barang dan jasa, mengambil uang negara, akhirnya nanti ujungnya adalah korupsi. Gitu. Jadi kalau orang dia melakukan korupsi, pasti dia tidak berintegritas, gitu. Dan itu dimulai dari kecil. Tidak ada koruptor ujung-ujung satu koruptor 5 triliun, nggak ada. Pasti proses dan selalu berulang kali, gitu. Dan tadi saya katakan bahwa lingkungan mendukung dia untuk korup, gitu. Jadi jiwanya udah rusak, gitu kan. Kemudian korup lagi, dan habis korup kabur lagi ke luar negeri, gitu kan. Banyak lagi yang diambil. Jadi lengkap gitu, lengkap dia melekat. Dan kita kayak melongo, buset, korupsi segitu triliun terus kemudian kabur ke luar negeri, gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu semua diam orang-orang yang selama ini teriak-teriak, gitu kan. Ya ya saya lihat ya tadi bahwa sekali lagi integritas ini harus selalu kita suarakan, gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ini dicengkram oleh orang yang tidak berintegritas. Karena integritas tidak berintegritas itu pasti akan mengakibatkan kehancuran tadi, dan mengakibatkan bahwa mereka ini orang yang tidak berintegritas itu adalah orang yang menurut saya orang yang selalu meminum air laut, gitu. Jadi kita minum terus, dia selalu haus. Jadi ketika dia orang yang tidak berintegritas ini menjadi pejabat, dia pasti akan korup terus, dan korupnya itu tidak tanggung-tanggung, gitu. Nggak ada orang korupsi 1 juta, 2 juta, 5 juta, gitu. Dan tidak ada orang korupsi hanya sekali 2 kali, gitu. Dia pasti selama dia menjabat, selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya kewenangan, di situ mereka akan korupsi. Karena apa? Karena bagi mereka uang adalah segala-galanya. Dengan uang mereka bisa menyuruh orang untuk berbuat jahat. Dengan uang mereka bisa menyuruh orang untuk begini dan sebagainya. Ya, akhirnya yang menjadi bermasalah adalah negara kita. Kan seperti kita lihat bagaimana misalnya menteri ketangkap karena korupsi, atau dulu ada ketua Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau di luar negeri, pejabat-pejabat di negara kita adalah orang yang di negara mereka adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka sudah tidak lagi memikirkan uang dan sebagainya, karena bagi mereka adalah bagaimana pelayanan. Makanya kenapa kalau kita lihat film-film kan luar negeri ya, berapa tahun servis melayani negara, karena memang pelayanan negara pejabat-pejabat itu, gitu. Tapi bagi kita sekarang adalah bagaimana melayani melayani orang-orang yang tidak berintegritas ini, gitu. Dan akhirnya kita lihat bagaimana hutan kita, bagaimana subsidi-subsidi tidak salah sasaran, gitu kan. Dan saya lihat sedih juga, gitu kan. Triliunan negara ini mensubsidi, kemudian ternyata salah sasaran, bahkan dikorupsi, bahkan kemarin bansos, gitu ya. Bayangkan, ini terjadi karena apa? Integritas berhubungan dengan nurani.
Jadi kalau orang udah tidak berintegritas, nuraninya hancur, nuraninya rusak, selesailah gitu. Kita makanya kalau lihat koruptor kan kita bisa melihat bagaimana koruptor itu begitu ketangkep pasti puluhan miliar hartanya. Mungkin teman-teman di sini 1 miliar 2 miliar juga belum ada di tabungannya gitu kan. Gitu. Kemudian kita lihat mobil-mobil yang mewah gitu. Kemudian kita lihat bagaimana punya emas berapa kilo dan lain sebagainya. Jadi karena korup. Padahal sebanyak-banyak korupsi kan paling banyak makan 3 kali sehari gitu ya. Tapi saya katakan bahwa bagi orang yang tidak berintegritas gitu, seluruh dunia kalau bisa masuk ke kantongnya gitu kan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditambahkan, Pak Bang? Ya, tadi bicara terkait dengan integritas ya. Saya mau ngasih ilustrasi sedikit. Ketika kita sering melihat ada kejahatan dan pelaku kejahatan dan korban kejahatan, ada nggak korban kejahatan tapi senang? Korban kejahatan tapi gembira. Saya beri contoh begini. Di KUHP itu di bab 8 itu pasal 209 itu mengatur soal delik suap. Babnya itu mengatur kejahatan terhadap penguasa umum. Babnya soal itu, kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya apa? Dalam bab itu ada orang atau masyarakat umum berbuat jahat terhadap penguasa umum atau terhadap aparatur. Itu babnya mengatur soal itu. Di pasal 209 dan 210 itu pasal tentang suap. Artinya apa? Kalau ada orang, siapapun dia, datang kepada pejabat memberikan uang atau apapun dalam bentuk sesuatu yang bisa dinilai dengan uang, yang suatu hal itu perbuatan suap, ya. Pada dasarnya orang ini sedang berbuat jahat terhadap aparatur. Coba, bunyi undang-undangnya begitu. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak aparatur yang menjadi korban kejahatan menyuap mau melapor? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu? Orang disuap, dia kemudian melapor, saya korban kejahatan. Dia melapor ke penegak hukum. Oke? Korban kejahatan, apa? Kamu mengalami apa sebagai korban kejahatan? Saya disuap. Ada nggak? Padahal bunyi undang-undangnya begitu. Nah, ketika dia menikmati, saya sebelum sampai di situ ya, saya bicara dulu. Kenapa dia menjadi korban kejahatan? Tadi sebagaimana yang saya katakan di awal, negara untuk mencapai tujuannya, tujuan negara perlu aparatur, diberilah kewenangan. Dia ditunjuk sebagai aparatur itu sebagai orang yang dimuliakan, sebagai orang yang dijaga harkat dan martabatnya, orang yang berintegritas, sehingga dia benar-benar bekerja untuk kepentingan negara. Masalahnya adalah kalau dia diberi sesuatu atau diberikan suap, maka pada dasarnya pemberi suap ini sedang merusak integritasnya, sedang merusak harkat dan martabatnya. Ini kata undang-undang ya, bukan kata saya. Undang-undang katakan begitu. Jadi orang yang diberi suap, dia pada dasarnya sedang diserang kehormatannya. Tapi ada nggak yang melapor? Tapi dia melapor ketika ada undang-undang ITE, katanya merusak kehormatannya. Nah, itu salah. Ya. Sebaliknya, tadi yang dikatakan, dia menikmati. Ketika dia menikmati pemberian suap itu, dia menikmati, dia terima, dia nikmati, maka berlakulah bab 27 kalau nggak salah, saya lupa, pasal 415 KUHP. Di situ mengatur tentang kejahatan dalam jabatan. Jadi ketika dia menerima suap, pasal 418 ingat ya, itu di situ diatur bahwa dia telah berbuat jahat. Tapi kalau dia tidak mau terima, maka perbuatan pemberinya itu telah selesai dan itu menjadi kejahatan tersendiri. Dan dia, pejabat yang disuap tadi adalah korban kejahatan. Jadi kalau ditanya, ada nggak korban kejahatan yang senang? Nah itu, kejahatan itu tadi. Ya begitu kurang lebih ilustrasi untuk menggambarkan. Nah, agak-agak sedikit singgung soal suap-suap nih. Kemarin kan datang ke nikahannya anaknya Pak Anies nih. Gaya-gayaan nih, seorang rapper Betawi mau ngasih amplop, nanya nih, ini kotak amplopnya kok nggak ada ya? Gitu. Nah, kata orang di sana yang jaga, enggak, kita nggak terima amplop. Nah, itu memang untuk sebagai petinggi-petinggi negara
tidak boleh menerima atau seperti apa? Begini, memang ada suap, ada gratifikasi. Tahu nggak bedanya suap dan gratifikasi? Gratifikasi itu pemberian yang orang yang mau diberi itu dia tidak tahu sebenarnya. Contohnya ada acara, terus kemudian ada orang memasukkan pemberian melalui acara. Itu kan si orang yang punya acara nggak tahu. Itu kemudian ketika dia tahu, maka dia punya kewajiban untuk melapor kepada KPK dalam waktu 30 hari setelah diterima. Setelah mengetahui telah diterima. Nggak cuma acara, contohnya kalau ada kunjungan ke daerah gitu ya, pejabat. Terus kemudian, atau lagi bertemu temannya. Kemudian di mobilnya dimasukkan tas ransel, tapi isinya uang penuh gitu kan, dimasukkan. Dia nggak tahu. Tapi ketika sudah di jalan, dia tahu, maka dia punya kewajiban melapor. Karena kalau mengembalikan kan sulit. Dia melapor. Nah, nanti pelaporan itu akan menilai apakah uang atau barang yang diberikan itu boleh dimiliki atau harus dirampas oleh negara. Kenapa begitu pertanyaannya kan? Ya. Karena begini, pejabat itu diatur sedemikian rupa karena dia telah diberikan kewenangan. Kewenangan itu bisa kemudian dilakukan, digunakan, yang kemudian bisa jadi karena suatu pemberian mempengaruhi kewenangan yang dilakukan. Seharusnya mungkin dia harus meletakkan suatu proporsi hal tertentu kepada kondisi A. Tapi karena ada kondisi B itu yang orangnya pernah memberikan sesuatu, maka itu akan mempengaruhi. Untuk menjaga itu, maka gratifikasi itu diterapkan dan pejabat tidak boleh menerima pemberian apapun yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, dalam hal acara memang ditentukan. Seingat saya ada himbauan untuk tidak boleh menerima di atas 1 juta kalau nggak salah. Tapi biar nggak ribet, mungkin udahlah nggak ada penerima, nggak ada boleh ada sumbangan apapun atau pemberian apapun. Dalam konteks menjaga tadi. Karena kalau terus kemudian harus melaporkan semua satu-satu, pusing juga. Ada 1000 orang yang naruh amplop, satu-satu laporannya diberikan. Nah, ini akan ribet. Dan memang itu adalah cara atau antisipasi agar jangan sampai kemudian terjerat dengan delik gratifikasi. Kurang lebih seperti itu. Ada mau ditambahkan Mas Yudi? Udah cukup ya. Alhamdulillah berarti Pak Gubernur punya integritas ya. Alhamdulillah. Saya. Ya. Karena udah dijawab semua. Karena udah dijawab semua, jadi mau buka sesi pertanyaan yang pertama. Jangan tergoda dengan integritas. Ada kalanya orang berintegritas dalam keadaan tidak berintegritas. Para koruptor ini diperlakukan secara ketidaksediaan manusiawi, apakah dikebukin kayak apa dan sebagainya. Saya kira mungkin ada satu hal yang membuat efek jerah. Dan kedua adalah kenapa sih abang-abang ini masih bertahan di jalan ini? Terima kasih.